Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan informasi ya terkait yang beberapa hari terakhir ini sudah banyak yang mengikut sertakan. Jadi karena di masa pandemi ini kita dituntut untuk membuat video pembelajaran, kita dituntut untuk melek istilahnya literasi digital, maka ini ada salah satu ajang sayembara ya yang diadakan oleh Direktorat GTK ya, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar, yang dimainkan dalam bentuk video materi pembelajaran masa pandemi Covid ya. Ini saya ada panduannya, jadi saya akan review bersama kalian semuanya. Untuk lebih lanjutnya kita langsung bahas. Jadi di sini kita akan mereview terkait materi yang ada di panduannya ya, di bukunya. Nanti akan saya sampaikan di link deskripsi. Nah, ini latar belakangnya itu ini ya. Jadi pembelajaran masa pandemi Covid ini lintas mata pelajaran ya, dari tingkat SD dan SMP, yang meliputi video pendek ini sejenis video tips dan trik setiap materi atau submateri pada pelajaran ya, dengan durasi maksimal 3 menit. Kita langsung ke tujuannya. Jadi Kemendikbud itu melalui GTK menyelenggarakan sayembara ini untuk meningkatkan literasi digital bagi guru dalam membuat video pendek pembelajaran. Untuk syarat-syaratnya kita akan review kembali ya. Hasil yang diharapkan di kegiatan sayembara ini bertambahnya video-video pendek pembelajaran yang bermanfaat bagi guru, siswa maupun masyarakat. Kita ke sasarannya sejelas ya, di SD dan SMP. Untuk persyaratan peserta ini adalah guru SD dan SMP yang masih aktif mengajar di satuan pendidikan. Jadi kalau tidak aktif ya mungkin dia memang tidak bisa ikut ya. Kemudian peserta merupakan guru yang mengajar di satuan pendidikan di naungan Kemendikbud, artinya sudah terdaftar ya. Kalau memang belum terdaftar ya berarti belum bisa untuk satuan pendidikannya atau institusi sekolahnya. Kemudian peserta wajib memiliki Facebook ya, akun Facebook. Untuk syarat videonya maksimal itu 3 menit. Kemudian video merupakan karya orisinil dari peserta dilengkapi dengan surat pernyataan keaslian video. Nanti kita bahas ya. Kemudian video ini dinilai diunggah ya mulai tanggal 12 Oktober. Jadi sebenarnya pelaksanaan ini sudah mulai tanggal 12 Oktober. Tapi nanti kita bahas untuk lebih jelasnya, sabar dulu. Kemudian video tidak melanggar hak cipta ya, penggunaan aset gambar, audio, animasi menggunakan lisensi ya atau Creative Commons itu harus no copyright ya istilahnya. Kemudian konten video merupakan konten individu, hanya menampilkan diri peserta sendiri, bukan video kelompok. Jadi harus satu orang itu sendiri yang terlibat ya, dalam artian untuk penggunaan tampilan videonya ya di kontennya. Kemudian konten tidak mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, perundungan dan politik. Itu poin yang ketujuh. Video tidak mengandung pesan sponsor dari produk tertentu ya. Kemudian materi video itu materi pelajaran di SD dan SMP sesuai kurikulum K13 ataupun kurikulum khusus masa pandemi ya. Kemudian untuk konten video itu terdiri dari salam pembuka, kemudian menyebutkan nama dan asal sekolah, kemudian baru masuk materi dan penutup atau salam penutup ya untuk konten di videonya. Kemudian kualitas video yang diposting di Facebook minimal HD ya. Kalau rekan-rekan sudah menggunakan HP itu biasanya di smartphone rata-rata sudah HD. Kemudian orientasi video bentuk landscape bukan portrait. Kemudian di materi video pembelajaran itu belum pernah diikut sertakan dalam bentuk lomba atau sejenis apapun ya. Jadi memang benar-benar pure produk dari rekan-rekan. Buruan ya yang masih ingin ikut berpartisipasi, kita
akan bahas lanjutannya ya. Jadi teknisnya, nah ini yang sering saya kemarin sempat di teman saya cek di materinya atau di grupnya itu banyak yang tidak masuk penilaian. Nah ini kita simak dulu ketentuan teknisnya ya. Biasanya kalau rekan-rekan tidak saya buatkan video seperti ini ya mungkin nggak bakalan membaca secara detail ya. Tapi ini pentingnya kesadaran membaca sampai lengkap ya. Jadi peserta itu menyampaikan video pendek materi yang akan diikut sayembara yang meliputi materi mata pelajaran ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian setelah itu masuk atau login ke Facebook pribadi masing-masing. Nah, setelah rekan-rekan masuk ke Facebook akun masing-masing, cari search di grup Facebook itu namanya Sayembara Video GTK Dikdas, kemudian klik gabung atau join. Nah, biasanya setelah itu rekan-rekan tidak bisa langsung diterima dalam masuk grup, melainkan harus menunggu persetujuan admin atas bergabung melalui sistem dari penyetujuannya pada hari kerja dan hari efektifnya ya. Biasanya kalau misalkan mulainya jam 8 ya. Jadi kalau rekan-rekan mengirim itu paling tidak jam 8 ke atas, dan kalau sore jangan sampai di bawah jam 3 sore ya. Seperti itu. Kalau enggak gitu ya nerimanya 1 atau 2 hari, karena peserta ini banyak sekali dan saya sengaja pantau itu memang di grup itu memang banyak ya. Kemudian setelah itu, setelah permintaan persetujuan, setelah masuk ya, gabung ke grup ya, status Anda telah terhubung dalam grup, maka video pendek materi diposting melalui akun Facebook pribadi masing-masing. Nah ini yang penting, jangan memposting di grup secara langsung. Jadi setelah di ACC gabung di grup GTK video sayembara video ya, itu rekan-rekan posting dulu di akun masing-masing. Setelah akun masing-masing baru sharekan atau bagikan ke Facebook grup sayembara GTK ya. Jangan lupa pada waktu memposting di akun masing-masing itu sertakan nama lengkap, asal sekolah, judul video, dan tag sayembara spasi video spasi GTK spasi Dikdas pada kotak deskripsi di postingan rekan-rekan ya. Kemudian di bawahnya juga jangan lupa tambahkan tagar ya, sayembara guru Dikdas, tagar sayembara video Dikdas Hari Guru Nasional 2020, HGN 2020, HGN 2020 Dikdas, guru Dikdas dan guru berbagi. Ini tuh dalam rangka Hari Guru Nasional sebenarnya. Jadi mengadakan sayembara ini. Kemudian pastikan postingan Anda bersifat publik sebelum Anda memposting ya. Coba dicek dulu untuk postingannya ya. Sebelum memposting dicek dulu di pengaturannya di akun Facebooknya, apakah postingan rekan-rekan itu bersifat hanya teman saja atau publik. Nah, harus publik dulu ya. Kemudian share video yang sudah Anda posting atau upload ke Facebook tadi di sayembara GTK ya. Ini sebagai syarat agar video Anda masuk ke dalam grup ya. Itu. Kemudian yang poin 10, hanya video yang masuk ke dalam grup Facebook sayembara GTK yang akan dinilai. Kemudian rekan-rekan mengisi biodata pada link ya http://bit.ly sayembara GTK Dikdas itu. Kemudian yang poin 12 ini layanan online ya, tanya jawab terkait petunjuknya dengan jam pelayanan sesuai hari dan jam kerja ya. Kemudian yang 13 ini, nah ini yang halaman 11 tadi, isi formulir surat pernyataan ya, nanti ditulis, diisi, bermaterai, kemudian di scan. Setelah di scan dikirim ke emailnya ini, publikasi gtkdikdas@gmail.com dengan subjeknya surat spasi pernyataan spasi nama lengkap. Nah ini yang menarik ya, di hadiahnya ini saya perbesar aja. Di hadiahnya itu bila pemenang sayembara itu mendapat di kategori video pembelajaran SD ada 3 video terbaik yang diambil ya, masing-masing mendapatkan 1 unit laptop. Kemudian
kategori video pembelajaran SMP, 3 video terbaik masing-masing mendapatkan 1 unit laptop ya. Selain mendapat laptop juga pemenang akan diberikan sertifikat dan video akan diunggah ke laman guru berbagi Kemendikbud.go.id. Seperti itu hadiahnya ya, cukup menarik juga ya. Jadi daripada kita membuat video pembelajaran untuk siswa kita sendiri, kita juga bisa di-sharekan ke Facebook, kemudian kita sambungkan ke GTK tadi ya. Kita ikut serta berpartisipasi merapikan ya sebagai guru pendidik ya di tingkat SD dan SMP. Untuk waktu pelaksanaannya itu kegiatan dimulai tanggal 12 Oktober sampai 20 November 2020. Nah, sekarang tanggal 23. Masih ada waktu ya, masih banyak waktu. Silahkan berkreasi semenarik mungkin, sebagus mungkin. Durasinya maksimal 3 menit ya. Seperti itu. Dari pembiayaan ini murni dari pembelajaran APBN dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, dari Kemendikbud tahun anggaran 2020. Ya, kita bahas biar paham, biar tidak ada informasi yang terlewat. Kita berbagi informasi ya. Untuk mekanismenya, nah ini mekanismenya. Jadi peserta itu mengunggah video, kemudian isi biodata. Setelah itu database peserta, kemudian penilaian administrasi ya, penilaian substansi, pleno 10 video terbaik per jenjang, kemudian penetapan 3 video terbaik per jenjang ya. Jangan berpikir wah pesertanya banyak sekali ya, kita kan berpartisipasi ya. Jadi jangan pesimis dulu lah. Paling tidak video kita, karya kita itu sudah dilihat orang lain ya. Saya sebagai pemberi informasi ya harus mendukung Bapak Ibu guru yang menyaksikan ini ya. Kemudian ini sudah mengisi biodata ya, kemudian penitia akan mensortir. Ini mekanismenya ya. Mekanismenya ini saya rasa sudah di poin tadi ya, di atas tadi. Nah, ini penilaiannya ya. Batas akhir penilaian banyaknya like, komen, share, tapi bukan subscribe karena bukan di YouTube ya. Jadi mulai terakhir itu tanggal 20 November 2020 pukul 11.59 ya. Jadi banyaknya like, komen, dan share itu dihitung dalam penilaian dalam video dan postingan di lini masa peserta. Ini bentuknya penilaian ya, bobotnya. Jadi penilaian aspek akademik itu materi teknis itu bobotnya 60%, kemudian like itu 10%, komen 20%, dan share itu 10% ya. Jadi selain adanya like, comment, share, itu yang terpenting muatan materi yang ada pada teknis materi dan teknisnya ya. Seperti itu cara penyampaiannya di videonya nanti. Nah, ini susunan organisasinya. Tanggung jawabnya Pak Mamat ya, Insinyur Mamat. Ketua pelaksananya Pak Romi Siswanto ya. Itu untuk penyusunan organisasinya ya. Nah, untuk formulirnya, nah ini formulirnya, rekan-rekan tulis nama lengkap, asal sekolah, kabupaten, provinsi, dan judul videonya ya. Itu tadi sudah saya jelaskan di atas. Kemudian ini bermaterai 6.000, tanda tangan, baru di-scan, baru dikirim ke tadi linknya tadi ya. Nanti saya akan bagikan ini ya, suratnya juga di kolom deskripsi. Demikian penyampaian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, silahkan berkarya. Apalagi yang rekan-rekan sudah pernah membuat video pembelajaran di YouTube untuk di-share ke anak didiknya. Nah, itu lebih efektif ya. Seperti itu. Saya akhiri, semoga informasi pagi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.